你的天赋不错，神的意见，他仿佛将我完全看。甚至我能在你身上体会到伊斯提供的秘法，而可堪成为族群经过，我便会收你为亲，给你一项考验，精进自己的实力。我看到了你蕴藏的，终于参透了108种。得皈依尊者指点后，我日夜修炼，未有一丝懈。眼神36重，未入门兽神7杀。多谢赐修炼了。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Swelesar episode ke-176. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Lo Feng telah berhasil menyelesaikan misi terakhir dari virtual company untuk mengadili keluarganya, dan setelahnya Lo Feng memutuskan untuk kembali ke kota kekacauan Primal, yaitu untuk melanjutkan pelatihannya agar tubuh manusianya Lo Feng menerobos ranah penguasa sektor. Dan Lo Feng kemarin bertemu dengan gurunya yaitu Master Truyan, yang di sana Master Truyan ternyata memberikan teknik-teknik baru kepada Lo Feng, seperti teknik Nation 7 dan juga teknik Dewa Binatang, yang teknik-teknik ini menggunakan harta Yansen, pemahaman hukum ruang dan hukum emas yang sesuai sekali dengan tekniknya Lo Feng. Dan Lo Feng pun melakukan pelatihannya dengan sangat baik, sampai pada akhirnya Lo Feng pun akan mengetes kembali jembatan Tong Tian, yang singkatnya dalam pengetesan itu Lo Feng mencetak rekor sebagai seseorang yang masih berada di ranah Master Domain tetapi bisa melewati jembatan Tong Tian ke-13, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan sebelumnya Lo Feng yang telah berhasil melewati jembatan Tong Tian ke-13, yang hal ini pun seketika membuat semua orang yang menontonnya menjadi sangat kaget, termasuk para seniornya Lo Feng yang telah merasa tersaingi melihat Lo Feng yang telah melewati jembatan Tong Tian ke-13. Yang kebanyakan dari mereka hanya bisa mencapai jembatan ke-10. Pencapaian Lo Feng juga telah diketahui oleh para master lainnya, termasuk Master Truyan dan juga Master Longyun. Di sini Master Truyan telah menyadari dengan keberhasilan Lo Feng yang telah mencapai jembatan ke-13, kemungkinan besar masternya Longyun, yaitu Master 9 Pedang, kemungkinan besar akan tertarik kepada Lo Feng dan ingin mengangkat Lo Feng menjadi muridnya. Tetapi Master Truyan mengira hal itu kemungkinan akan sulit, karena tidak hanya Master 9 Pedang saja yang tertarik untuk mengangkat Lo Feng menjadi muridnya, kemungkinan besar para master petinggi lainnya juga tertarik untuk mengangkat Lo Feng menjadi muridnya. Kabar berita mengenai Lo Feng yang telah melewati jembatan Tong Tian ke-13 telah tersebar luas, termasuk pihak musuh yaitu pihak dari Serangga Zerg. Yang di sini pengkhianat manusia yang berada di pihak Serangga Zerg melaporkan kepada Ratu Serangga Zerg mengenai keberhasilan Lo Feng dan juga menganggap Lo Feng telah menjadi seorang jenius puncak di era mereka, dan hal ini membuat Ratu Serangga Zerg menyadari bahaya Lo Feng, dan status ancaman Lo Feng dinaikkan oleh Ratu Serangga Zerg yang sebelumnya peringkat ketiga sekarang telah dinaikkan menjadi peringkat pertama. Artinya ancaman Lo Feng sudah setara dengan para master immortal lainnya. Sedangkan untuk Master 9 Pedang bersama dengan Longyun, Master 9 Pedang tertarik untuk mengangkat Lo Feng menjadi muridnya, tetapi Master 9 Pedang tidak mendapatkan respon Lo Feng. Hal ini membuat Master 9 Pedang menyadari kemungkinan Lo Feng mendapatkan tawaran lainnya, dan juga Master 9 Pedang mengakui kejeniusan Lo Feng, menganggap kalau kejeniusan Lo Feng sudah setara dengan jenius legendaris yang memiliki nama sebagai Kendi, dan Kendi ini dulunya merupakan murid dari penguasa kota Primal. Dan jika penguasa kota Primal tertarik untuk mengangkat Lo Feng menjadi muridnya, maka Master 9 Pedang akan menganggap hal itu akan jauh lebih layak, karena sosok yang sangat jenius seperti Lo Feng memang layak untuk mendapatkan seorang guru hebat seperti penguasa dari kota Primal. Sedangkan untuk Lo Feng yang bertemu dengan Master Truyan, Master Truyan memuji Lo Feng karena kejeniusan Lo Feng sekarang banyak sekali para master yang ingin mengangkat Lo Feng menjadi muridnya.
Adanya ratusan lebih para Master Immortal yang ingin mengangkat Lo Feng menjadi murid mereka, tetapi Master Truyan menyarankan kepada Lo Feng untuk menerima satu saja tawaran tersebut dengan tawaran yang berasal dari penguasa kota Primal. Mendengar itu mengetahui penguasa kota Primal yang waktu pertama kali Lo Feng memasuki kota kekacauan Primal, adanya dua ranah Undying yang bertarung satu sama lain, tetapi dua ranah Undying itu langsung dimusnahkan oleh penguasa kota Primal dengan mudah. Master Truyan membenarkan hal tersebut, tetapi penguasa kota Primal ini tidak mengirimkan email secara langsung kepada Lo Feng, melainkan melalui Master Truyan, yang dimana email tersebut berisikan kalau penguasa kota Primal ingin mengangkat Lo Feng menjadi murid dalam nama. Walaupun hal ini terdengar sederhana, tetapi Master Truyan mengakui kalau hal ini merupakan sesuatu hal yang langka, dan Master Truyan menyarankan untuk menerima hal ini. Singkat cerita, Lo Feng pergi ke pusat dari kota kekacauan Primal, dan di sana Lo Feng disambut oleh Vike. Dan ternyata Vike ini merupakan salah satu murid dari penguasa kota kekacauan Primal, yaitu murid sejati. Dan di sana pun Vike memperkenalkan nama aslinya kepada Lo Feng dengan nama Guyin. Di sana Guyin menyambut Lo Feng dengan sangat hangat, serta menyuruh Lo Feng untuk menyebutnya sebagai senior saja, karena di sini mereka berdua akan memiliki guru yang sama. Dan sebelum Lo Feng memasuki pusat kota kekacauan Primal, Guyin memberitahu kepada Lo Feng bahwasanya penguasa kota kekacauan Primal memiliki 3 tubuh bayangan, yang walaupun nantinya Lo Feng bertemu dengan bayangan dari penguasa kota kekacauan Primal, Guyin menyarankan kepada Lo Feng untuk tetap menghormatinya sebagai guru. Lo Feng memahaminya, dan setelahnya Lo Feng pun memasuki pusat kota kekacauan Primal yang merupakan medan perang kuno. Setelahnya Lo Feng memasuki medan perang kuno, dan di sana pun Lo Feng bertemu dengan bayangan dari penguasa kota Primal. Dan di sana Lo Feng menyadari kalau penguasa kota Primal ini memiliki aura kekuatan yang sangat kuat dan juga pemahaman hukum yang sangat dalam. Di sana bayangan penguasa kota Primal memberikan pujiannya kepada Lo Feng karena ia ternyata telah mengawasi Lo Feng. Penguasa kota Primal memuji kemampuan pemahaman Lo Feng dalam mempelajari metode rahasia yang dimiliki oleh mereka serta menguasai kemampuan dari dewa binatang. Hal ini pun membuat Lo Feng menjadi kaget karena penguasa kota Primal bisa mengetahui seluk-beluk kekuatan Lo Feng dan juga pemahaman Lo Feng. Hal ini membuat Lo Feng sempat khawatir apakah penguasa kota Primal bisa menyadari keberadaan dari tanduk emas dan juga tubuh klan Moshanya Lo Feng. Tetapi Lo Feng menganggap penguasa kota Primal tidak mengetahuinya karena Lo Feng telah menyembunyikannya di dalam medan persembunyiannya Lo Feng. Setelahnya penguasa kota Primal kembali memuji Lo Feng, menganggap Lo Feng merupakan jenius yang sangat langka dan juga hebat. Dan penguasa kota Primal tidak ingin menyia-nyiakan Lo Feng dengan akan memberikan kesempatan kepada Lo Feng untuk menjadi murid sejatinya. Tetapi dengan Lo Feng akan diberikan tes berupa Lo Feng diminta untuk mempelajari teknik tingkatan pertama dari Dewa Binatang Buas 7, yaitu sebuah teknik yang sangat sulit dipelajari, bahkan bagi Universe Knight itu juga merupakan sebuah tantangan bagi mereka dan banyak yang telah gagal. Lo Feng akan diberikan kesempatan selama 3000 tahun, dan tantangan ini sangat berat karena untuk Lo Feng bisa mempelajarinya, Lo Feng harus melakukan penyatuan dari dua kemampuan Lo Feng, yaitu emas dan juga ruang. Singkatnya Lo Feng memulai pelatihannya, dan karena di sini penjelasannya cukup ribet, Mimin jelasinya dengan cukup ringkas. Jadi untuk Lo Feng bisa mempelajari teknik dari Dewa Binatang 7 ataupun disebut sebagai teknik pembunuhan Dewa Binatang 7, Lo Feng di sini mempelajari teknik-teknik yang ada hubungannya dengan teknik pembunuhan Dewa Binatang 7. Yang pertama merupakan teknik dari hukum ruang yang dibuat oleh Lian Luo, dan juga teknik lainnya dari teknik Dewa Binatang, yaitu teknik Dewa Binatang 37. Dan
Dan intinya setelah 100 tahun berlalu, kini Lo Feng telah mempelajari semua teknik tersebut. Dan semua teknik ini untuk agar bisa Lo Feng bisa lebih mudah memahami teknik dari Dewa Pembunuhan Binatang 7. Serta Babata memberikan pujiannya kepada Lo Feng karena pemahaman Lo Feng dalam pembelajaran ini sangat tinggi. Bahkan Babata menganggap Lo Feng merupakan anggota meteorit mereka yang paling jenius. Dan setelahnya juga adanya kompetisi tahunan dari kompetisi Master Domain, yaitu persaingan antara murid yang berada di Master Domain untuk menemukan siapa yang kuat di ranah Master Domain. Ya singkatnya, kompetisi ini berjalan dengan sangat singkat dan pada akhirnya Lo Feng berada di puncak dari seluruh Master Domain. Ya wajar aja, kekuatan Lo Feng itu sebenarnya penguasa sektor, tapi nyamar aja jadi Master Domain cuy, curang banget. Dan setelah kompetisi Master Domain tersebut, waktu-waktu telah berlalu dan Lo Feng tetap melakukan pelatihannya seperti biasa, yaitu dengan Lo Feng yang mempelajari teknik pembunuhan Dewa Binatang 7 dengan Lo Feng menggunakan pemahaman dari monster tanduk emas, yang monster tanduk emas sendiri memiliki kemampuan untuk melakukan penyatuan dari dua kekuatan Lo Feng, yaitu hukum emas dan juga hukum ruang. Yang intinya tubuh tanduk emasnya Lo Feng sangat membantu untuk bisa mempelajari teknik ini. Dan juga secara bersamaan karena Lo Feng sekarang yang telah diakui menjadi murid dalam nama oleh penguasa kota Primal, membuat bumi juga dipandang lebih tinggi oleh wilayah Ganwu dengan menganggap bumi sebagai wilayah yang setara dengan para penguasa immortal. Yang hal ini membuat planet bumi semakin dihormati. Sedangkan untuk Guyi yang melaporkan perkembangan pelatihan Lo Feng kepada penguasa kota Primal dan menganggap perkembangan kekuatan Lo Feng sangatlah tidak wajar karena pemahaman Lo Feng dari teknik pembunuhan Dewa Binatang yang sangat hebat, bahkan lebih jenius daripada semua orang yang telah diketahui oleh mereka. Menganggap hal ini merupakan sesuatu hal yang sangat langka, yang karena memang ini merupakan pemahaman dari tanduk emas. Dan dalam pelatihan Lo Feng pada akhirnya menguasai teknik dari pembunuhan Dewa Binatang. Dan singkat cerita, Lo Feng pun kembali menemui penguasa kota Primal untuk menunjukkan teknik pembunuhan Dewa Binatang kepada penguasa kota Primal. Ya setelahnya Lo Feng menggunakan teknik pembunuhan Dewa Binatang, yaitu dengan Lo Feng juga tampak memiliki sisik dari Dewa Binatang. Yang setelahnya Lo Feng melepaskan teknik dari cakaran Dewa Binatang, dan itu merupakan teknik tingkatan pertama dari pembunuhan Dewa Binatang 7, yang artinya Lo Feng telah berhasil menyelesaikan tugasnya. Penguasa kota Primal memberikan pujiannya kepada Lo Feng, menganggap Lo Feng sangatlah jenius karena Lo Feng bisa mempelajari teknik pembunuhan Dewa Binatang tingkatan pertama dalam waktu 800 tahun saja, padahal penguasa kota Primal memberikan waktu sampai 3000 tahun kepada Lo Feng. Dan di sini penguasa kota Primal melihat bahwasanya Lo Feng ini mirip dengan murid didiknya yang telah meninggal dulu yang bernama Kedi. Ia menganggap Lo Feng sebagai pengganti dari Kedi bakal lebih baik. Dan setelahnya penguasa kota Primal mengatakan kepada Lo Feng, mulai dari sekarang Lo Feng telah dianggap menjadi muridnya dan Lo Feng diminta untuk menemui dirinya di istana Pulau Guntur. Yang setelahnya Lo Feng tampak pergi menggunakan pesawat meteoroid. Dan setelahnya ceritanya bersambung dan berikut cerita selanjutnya di minggu depan besok. Pada cerita selanjutnya kita diperlihatkan dengan Lo Feng yang telah resmi menjadi murid dari penguasa kota kekacauan Primal, yang di sini Lo Feng akan mendapatkan hak khusus, yaitu bisa mengikuti ujian dari Gunung Langit yang dibagi menjadi 3 tahapan. Yang dalam ujian gunung ini Lo Feng akan mengambil tahapan Primal ataupun tahapan yang paling sulit, dan hanya ranah penguasa sektor yang diizinkan untuk memasuki ujian ini. Tetapi karena Lo Feng yang telah menjadi murid resmi dari penguasa kota kekacauan Primal, Lo Feng diizinkan untuk mengikuti ujian ini walaupun Lo Feng masih berada di ranah Master Domain. Yang hal ini membuat para murid lainnya merasa jengkel kepada Lo Feng karena menganggap Lo Feng yang telah meremehkan ujian dari Virtual Company karena langsung menantang ujian paling sulit dan melewati ujian-ujian yang berada di bawahnya. Tetapi kita sebagai penonton telah mengetahui bahwasanya Lo Feng tidak meremehkan, melainkan memang kemampuan Lo Feng yang layak untuk menghadapi ujian Gunung Primal, karena sebenarnya kekuatan
kekuatan Lo Feng itu sudah setara atau bahkan lebih tinggi daripada ranah penguasa sektor pemula. Jadi maklum aja jika Lo Feng melewati ujian Gunung Primal. Yang ujian Gunung Primal ini Lo Feng akan menghadapi 3 lawan. Pertama, ujian fisik, ujian mental, dan ujian ilusi. Sebenarnya di sini Lo Feng dulunya pernah melawan mereka bertiga, tetapi waktu itu Lo Feng gagal dengan kekalahan. Dan di akhir cerita kita diperlihatkan dengan inti tanduk emasnya Lo Feng yang tampaknya telah ketahuan oleh orang lain yang belum diketahui siapa orang tersebut. Dan itu cerita yang akan kita lihat nanti untuk episode selanjutnya di minggu depan besok. Seperti biasa, Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan cerita dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja, tidak ada hubungannya dengan dunia nyata ataupun menyinggung keimanan kita. Jadi diambil yang baik-baiknya aja. Jika tidak baik ataupun tidak berguna, silakan dibuang aja. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 你的天赋不错，您的意见。他仿佛将我完全看得。甚至我能在你身上体会到以斯提供的秘法，而可堪称。